Salam pemirsa, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Muda Marusitorus dan juga Pendeta Arnold Urang. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kita belajar pada pelajaran yang kelima, Tuhan berperang untuk Anda. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua, sekaligus sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Ini menjadi bagian ayat hafalan pada pelajaran kelima yang juga masih berkaitan dengan pelajaran kita minggu lalu. Apa yang kita telah pelajari tentang semua di balik konflik yang terjadi, dan kita akan lebih spesifik membahas tentang perang yang Tuhan sebutkan dan Tuhan izinkan terjadi, dan apa maksud Tuhan ketika perang itu diizinkan oleh Tuhan. Sebelum kita akan belajar, mari kita awali dalam doa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, tolong kami mengerti, pimpinan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita melihat lebih jauh pelajaran ini akan disampaikan oleh Pendeta Arnold Urang. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, saya sudah menampilkan slide. Kru sudah membantu menampilkan slide. Saya hanya akan membawakan ringkasan, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Oke. Pelajaran sekolah Sabat yaitu Tuhan berperang untuk Anda. Yang saya penggal saja sedikit ayat hafalannya, karena yang maksud saya akan diskusikan saat ini adalah di bagian akhir dari ayat hafalan. Dari Yosua pasal 10 ayatnya yang ke-42. Sebab Tuhan Allah Israel berperang ganti Israel. Itu dia. Jadi melalui judul dan ayat hafalan yang ada saat ini, kita dapat satu bold point. Penekanan dari poin ini adalah Tuhan yang berperang untuk Israel. Oke, mari kita maju ya. Kita maju. Selanjutnya, kalau bisa di next slide-nya. Di sana saya taruh latar belakang. Kalau seandainya bisa di next slide-nya. Latar belakang peperangan orang Israel dan orang Kanaan tentunya ya. Yaitu peperangan di mana peperangan Yosua melawan raja-raja Amori dan Gibeon. Dan ayat hafalan di bagian penggalan awal dikatakan tadi bahwa semua itu telah dikalahkan Yosua. Karena Allah Israel berperang melawan orang Kanaan. Allah Israel yang berperang melawan orang Kanaan. Baik, terima kasih. Dari latar belakang ini, maka kita dapat lihat bahwa Allah menunjukkan kuasanya dengan hujan batu di sana, ada menahan matahari, kemenangan bukan dari mutlak, bukan dari hasil strategi orang Israel. Penekanannya, ini bukan strategi perang orang Israel, tetapi Allah yang bertindak di sana. Jadi bukan strategi manusia, tetapi tindakan Allah mutlak untuk kemenangan umatnya. Selanjutnya, yang kedua, Allah berperang bagi umatnya. Ketika umatnya setia, Allah mengambil alih peperangan dan menjamin kemenangan rohani bagi umat-umat Allah. Di saat kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan memegang kendali peperangan rohani itu. Dan Tuhan menjamin akan kemenangan di pihak umatnya, di pihak kita. Oke, ini jelas. Kemudian selanjutnya, saya lanjut sedikit ya. Bahwa ketika kita setia, maka kita bisa lihat dari tindakan Yosua ya. Tindakan Yosua berdoa, dan apa yang terjadi? Kita lihat. Yosua berdoa, yang terjadi adalah matahari berhenti. Dia berdoa tuh, berhentilah matahari, dan dia bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Ini ada poin yang sangat berhubungan, bahwa Yosua berdoa untuk matahari itu akhirnya tertahan, dan akhirnya dia bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Lihat, doa ditambah ketaatan menghasilkan iman yang sejati. Dan iman yang sejati itu mendorong tindakan kesetiaan atau ketaatan.
Perhatikan, doa, ketaatan, doa plus ketaatan menghasilkan iman yang sejati, dan iman yang sejati itu kemudian mendorong tindakan taat kepada Tuhan. Dari kisah ini kita dapat poin seperti itu. Dengan demikian, Yahweh atau Tuhan Allah Israel memimpin pertempuran atau peperangan mereka dengan mengacaukan musuh. Jadi Tuhan yang pergi langsung dan menunjukkan bahwa ini yang Tuhan tunjukkan. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Yahweh, Allah Israel itu yang disembah oleh umat-umat Allah. Dan kuasa Allah melampaui kuasa manapun di alam semesta ini, termasuk kuasa alam, ditunjukkan seperti itu. Itulah kira-kira ringkasan. Jadi di sini kita lihat peran Allah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan berperan, dan di sini kita melihat bahwa kuasa Allah sepenuhnya yang ditunjukkan. Strategi manusia itu tidak ada andil sama sekali. Tidak ada strategi perang dari orang Israel untuk memperoleh kemenangan. Tetapi Tuhan yang betul-betul berperang untuk orang Israel. Dan bagi kita, Tuhan berperang untuk kita. Tentunya yang setia kepada Tuhan. Mungkin itu Pendeta Baik, Maro. terima kasih Pendeta Arnold yang sudah memaparkan. Jadi kita sudah bisa melihat ringkasan dan mengerti ya bahwa Tuhan bersiap untuk berperang untuk kita. Dalam konteks Tuhan berperang sebagai Allah sebagai hakim, Tuhan sebagai hakim yang akan melawan kejahatan, melawan dosa ya. Karena perang di sini artinya bukan karena ada yang menyakiti Tuhan, tapi yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Karena kita tahu bahwa karakter Tuhan itu adalah kudus, suci, dan ketika satu bangsa, baik itu di bangsa Israel maupun di luar bangsa Israel, bangsa Kanaan sendiri, Tuhan akan siap menyatakan kuasanya, Tuhan siap menyatakan hadiratnya, Tuhan siap menyatakan apa yang menjadi wewenang Tuhan sebagai hakim dan juga sebagai pencipta. Oleh sebab itu, kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan keadilannya sebagai pegangan bagi kita, bahwa ketika dosa itu sudah memuncak ya dan sudah tiba kepada titik akhir, maka Tuhan yang akan bertindak untuk mengakhirinya. Jadi ada masa di mana Tuhan bersabar ya menunggu dosa itu dan pertobatan, tapi tidak membiarkan dosa itu menjalar. Sebabnya ketika Tuhan katakan kepada Yosua untuk berperang, maka Joshua pun menuruti apa yang dilakukan, perintah yang dikatakan Tuhan kepada Joshua. Nah, sebagai diskusi yang boleh kita ambil dari pelajaran ini, di hari Jumat kita melihat dalam pertanyaan yang pertama, mengapa fakta bahwa Allah adalah hakim merupakan dasar bagi Injil dan keselamatan kepada kita? Ya, boleh dijelaskan, Pastor. Baik, terima kasih. Ini adalah dasar, itu berarti dasar dari seluruh pekabaran Injil adalah Allah itu adalah hakim yang adil. Betul ya? Namun yang harus kita ketahui bahwa Allah itu selain dia hakim yang adil, dia juga adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, yang berlimpah kasih serta setianya. Sehingga timbul pernyataan seperti ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kira-kira kesalahan orang Kanaan itu apa sehingga harus dibinasakan? Seperti itu. Mengapa mereka harus dimusnahkan? Mengapa orang Israel ini akhirnya harus perang dan harus diperintahkan untuk memusnahkan mereka? Bukan karena Tuhan benci ya kepada Kanaan. Iya, seperti itu. Apakah memang Tuhan berencana untuk memusnahkan? Oh, pelajaran sekolah Sabat menjelaskan tentu tidak. Ya. Tentu tidak. Mengapa bangsa Kanaan ini akhirnya harus dimusnahkan? Nah, ini pelajaran yang paling bagus sesuai dengan yang pertanyaan yang tadi. Ya. Boleh Pendeta Bapak membacakan satu ayat dalam Keluaran ya, dalam pasal 9. Keluaran atau Ulangan? Coba Keluaran pasal 9 ayat yang ke-4 dan 5. Atau Ulangan. Ya mungkin di Ulangan lebih. Ulangan pasal 9, betul. Coba buka Ulangan pasal 9 ayatnya yang ke baik keempat. Iya.
4 dan 5. Itu poin yang saya. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasaku Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat yang kelima, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Oke, baik, terima kasih Pendeta Sitorus. Artinya ini dalam pelajaran sekolah sahabat juga dijelaskan bahwa itu 2 kali disebutkan karena kefasikan mereka, Ya, karena kefasikan bangsa Kanaan, betul kan? Sekaligus peringatan kepada orang Israel supaya mereka jangan hidup fasik nanti. Bahwa jangan lupa, bukan karena engkau berjasa kepada Yahweh, kepada Tuhan, sehingga engkau layak masuk ke dalam tanah Kanaan. Bukan karena itu, tapi karena Tuhan. Ya. Itu dia. Yang kedua, rencana kedua di situ bilang karena kefasikan orang Kanaan itu sebenarnya 2 kali disebutkan situ, berarti paling tidak kita bisa melihat, pemirsa yang berkati oleh Tuhan, bahwa kefasikan mereka sudah paripurna. Sudah sangat luar biasa. Sehingga pelajaran sekolah sahabat katakan, dari bukti-bukti arkeologi dan sejarah menyatakan bahwa bangsa Kanaan waktu itu, mereka mengorbankan anak sulung secara teratur kepada dewa mereka. Dan hal ini sangat dibenci oleh Tuhan semesta langit. Tentunya Yahweh itu sendiri, Tuhan Allah itu sendiri. Bahwa Tuhan membenci hal itu. Dan memang kenapa sudah paripurna? Mereka lakukan secara teratur. Teratur itu bisa 1 hari 1 kali, bisa 1 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali. Paling tidak itu teratur. Mereka mengorbankan anak-anak mereka. Itu dia. Dan itu kejahatan di hadapan selain Tuhan. kita lihat secara teratur, berarti jumlah manusianya sudah berkurang. Betul. Berarti harus ada angka kelahiran yang meningkat supaya untuk menambah jumlah untuk anak yang dikorbankan. Iya. Jadi tujuannya sebenarnya bahwa Tuhan benci itu. Tuhan sangat benci dosa itu. Benci dosanya ya, bukan bangsanya. Itu dia. Dan bukan kalau dari awal kita sudah bahas bahwa sebenarnya bukan rencana Allah bangsa Kanaan itu mau dibinasakan. Tuhan itu bisa saja menggunakan hal yang lain, seperti mengusir mereka tanpa ada pemusnahan. Mereka pindah dari situ dan mereka belajar bagaimana hidup setia di hadapan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya mungkin supaya ini kita dapat poin yang bagus sekali. Apakah adil Tuhan membinasakan bangsa Kanaan kalau mereka tidak mengetahui kebenaran sebenarnya? Tidak adil. Kan? Nggak adil pasti. Karena apa namanya? Mereka nggak tahu kebenaran itu, tiba-tiba mereka dibinasakan. Yang mereka tahu benar itu mempersembahkan anak mereka untuk dikorbankan bagi dewa mereka. Mereka anggap itu kebenaran. Ternyata tidak. Sebelum bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, yang sudah tiba dahulu adalah Abraham, siapa lagi? Ishak, Yakub. Dan di luar itu juga mereka sudah mendengar tentang Allah yang benar itu. Jadi kesaksian-kesaksian kebenaran mengenai Allah yang benar itu mereka sudah terima. Tetapi mereka tolak, dan akhirnya mereka semakin jahat, dan semakin jahat, dan kejahatan mereka paripurna sehingga Allah memutuskan untuk memang harus dimusnahkan. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa dasar dari Injil itu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ya, pemberitahuan dari awal. Sama juga di mana Tuhan menyatakan kebenaran dan dosa. Jadi Tuhan akan memberikan upah bagi orang yang melakukan hal yang baik yang sesuai dengan perintahnya, dan dosa itu mendapat upah yang tersendiri. Jadi tanpa ini semua maka akan susah ya. Betul. Ya, kita akan menganggap salah tentang karakter Allah. Karena Allah punya karakter itu adil, setia, sangat mengasihi. Ya. Itu dia. Baik. Baik pemirsa, poin kesimpulan yang akan dibagikan sebagai closing statement ataupun ringkasan yang menjadi inti dari pelajaran ini sebagai aplikasi akan disampaikan oleh Pendeta Arnold Urang. Baik, terima kasih Pendeta Sitorus. Saat ini ada beberapa poin kesimpulan yang perlu kita arahkan, kita punya perhatian supaya kita dapat satu makna yang lebih mendalam dari pelajaran sekolah sahabat kita dengan menjawab beberapa pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama, mengapa ketaatan mutlak penting sebelum kemenangan terjadi? Nah, kita lihat di sini. Jika kamu menurut perintahku, maka kamu akan tetap ada dalam kasihku. Lihat, menuruti perintah mutlak, menuruti perintah Tuhan berarti tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Kemenangan artinya, apabila Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tentunya nggak ada, karena Tuhan yang berperang, betul ya? Oke, kita lanjut. Dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary katakan seperti ini. Victory is ever conditioned upon obedience. When Israelites obey, they triumphed. When they disobey, they failed. Oke, Israel itu dalam semua kondisi, kalau mereka menurut, mereka menang. Ketika mereka tidak menurut, kekalahan mereka terima. Dan Ellen G. White katakan, ketaatan adalah kunci daripada kemenangan itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, katakan, mengapa ketaatan pertanyaan selanjutnya ini yang ketiga. Bagaimana, dari pertanyaan yang ditanyakan tadi, bagaimana kita dapat mengenali peperangan rohani dalam kehidupan pribadi? Ini pertanyaan aplikasi tentunya ya. Kira-kira Pendeta Sitorus. Bahwa karena perjuangan kita ini bukan seperti yang lalu, bangsa Israel dengan Yosua, perang fisik. Tetapi perang melawan roh-roh di udara. Itu dia. Alkitab mencatat itu. Sebab itu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita jangan jatuh dan kalah. Oke. Dan Ellen G. White katakan, kita semua berada dalam peperangan antara Kristus dan setan. Konflik kosmik ini, kita berada di sana. Pertempuran itu berlangsung dan kita sudah ada di dalamnya. Pastikan bahwa kita ada di pihak yang benar. Supaya kita memang menang dalam peperangan rohani, pastikan bahwa kita ada di pihak Kristus. Ini penting. Kemudian yang keempat, poin aplikasi keempat, apa peran doa dan tindakan dalam memperoleh kemenangan rohani? Kemudian kita dapat di sini bahwa ini sudah kita hafal tentunya ya. Mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Poinnya adalah kalau kita minta berarti dari mana itu datangnya? Dari Tuhan. Dari Tuhan, bukan dari kita tentunya. Kalau kita dapatkan itu bukan karena jasa kita, itu karena memang pemberian Tuhan. Oke. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kemudian dikatakan sini, doa tidak menggantikan usaha. Ini Pendeta Maro. Saya ingin penekanan kita di sini. Doa tidak menggantikan usaha, tetapi doa yang tulus dan disertai tindakan iman akan mendatangkan kemenangan, hasil, yaitu kemenangan. Dan yang terakhir, bagaimana gereja dapat menunjukkan bahwa Allah masih berperang bagi umatnya di masa kini. Ini ayat-ayat pendukung yang mungkin bisa kita selalu ingat sebagai janji bahwa lihat aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan. Kalau sekarang yang sementara berperang untuk kita, menjadi bagian, jadi power bagi kita itu adalah Roh Tuhan. Roh Kudus. Dengan demikian, ketika gereja bersatu, ini yang poin paling penting. Ketika gereja bersatu, Ellen G. White mencatat bahwa di dalam kasih, maka Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya berjalan di depan kita. Ketika bersatu, kekuatan itu akan menjadi besar. Kita harus bersatu di dalam Kristus. Karena hanya bersatu dalam Kristus, kita akan memperoleh kemenangan itu. Dan ingat bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kita. Kita seperti itu, Pendeta Maro Sitorus. Baik, terima kasih. Demikianlah pemirsa akan pembahasan kita. Semoga apa yang telah disampaikan dan kita telah bicarakan menolong kita mengerti bagaimana maksud-maksud Tuhan ketika Tuhan mengizinkan untuk berperang. Di sana berarti melawan dosa, melawan kejahatan, ya, bukan berarti ada indikasi bahwa Allah itu suka perang, bukan, tapi membenci dosa. Jadi itu yang perlu kita ingat baik-baik. Jangan sampai nanti kita salah mengerti karena Tuhan mengatakan, oh boleh berperang, berarti mari kita berperang. Bukan demikian, tapi lebih kepada
menekankan melawan dosa itu sendiri. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya, semoga kita lebih mengerti akan pelajaran ini. Tuhan memberkati kita semua.